Apa itu emas? Halo pecinta teknik, nama saya Igor Felipe dan hari ini kita akan membahas tentang logam yang telah menarik perhatian masyarakat kita sejak lama, yaitu emas. Emas adalah unsur berwarna kuning, padat, dan lunak dengan simbol AU dan nomor atom 79 dalam tabel periodik kita. Dan telah digunakan sebagai mata uang, perhiasan, dan sebagai penyimpan nilai selama ribuan tahun. Ini adalah logam yang sangat dihargai karena sifat fisik dan kimianya yang unik, termasuk kemampuannya untuk ditempa, dapat ditarik menjadi kawat, serta tahan terhadap korosi dan noda. Emas terutama diproduksi melalui penambangan dan ekstraksi dari deposit biji. Dan proses ekstraksi serta pengolahannya dapat menjadi tantangan secara lingkungan maupun ekonomi. Sebagai akibat dari kelangkaannya, emas telah memainkan peran penting dalam sejarah umat manusia, berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai selama ribuan tahun. Selain digunakan dalam perhiasan dan sebagai standar, emas juga memiliki berbagai aplikasi industri, termasuk di bidang elektronik, kedokteran gigi, dan medis. Karena konduktivitas listriknya yang sangat baik, tidak reaktif, dan biokompatibilitasnya. Pasar emas sangat dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan geologi, serta menjadi objek penelitian berkelanjutan di bidang seperti geologi, ekonomi, dan keuangan. Sekarang, bayangkan emas sebagai jenis logam khusus yang langka di planet kita. Dan karena kelangkaannya, emas menjadi sangat berharga. Emas telah digunakan selama berabad-abad oleh berbagai budaya. Orang-orang tertarik pada emas karena emas tidak ternoda atau terkorosi, yang berarti emas bisa bertahan sangat lama. Emas juga merupakan konduktor listrik yang baik dan tidak bereaksi dengan banyak unsur lain, sehingga emas digunakan dalam perangkat elektronik. Dan karena emas sulit ditemukan dan ditambang, emas hanya bisa didapatkan di beberapa tempat di seluruh dunia. Itulah sebabnya emas sangat berharga dan telah digunakan sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan oleh berbagai budaya. Tapi di mana kita bisa menemukan emas? Yang utama adalah biji, di mana emas sering diekstraksi dari biji emas, yaitu campuran mineral yang mengandung logam berharga. Beberapa mineral yang paling umum ditemukan dalam endapan biji emas antara lain kuarsa, pirit, dan kalkopirit. Sebagian besar mineral ini diekstraksi terutama dari tambang bawah tanah, di mana urat emas dan endapan biji digali dan diproses. Kita juga dapat menemukan emas dalam jumlah kecil di sungai dan anak sungai, di mana emas ditemukan dalam endapan aluvial yang terbentuk oleh erosi dan pelapukan batuan yang mengandung emas. Bagi kalian yang pernah bermain-main dengan peralatan elektronik dan sedikit asam seperti saya, pasti tahu bahwa kalian bisa mengekstrak emasnya. Juga dari limbah elektronik seperti komponen komputer bekas, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya. Tapi percayalah, itu sangat merepotkan untuk dilakukan. Deposit emas bisa ditemukan em todos os continentes. Negara-negara penghasil emas terbesar adalah Tiongkok, Australia, Rusia, Amerika Serikat, dan Kanada. Dan untuk mendapatkan emas secara umum, prosesnya mengikuti beberapa langkah. Langkah pertama adalah menemukan di mana ada emas, dan langkah ini disebut eksplorasi. Hal ini dilakukan melalui penelitian geologi dan program pengeboran. Setelah ditemukan, kita harus mengembangkan tambang untuk ekstraksinya. Ini bisa melibatkan penggalian, pembuatan terowongan, dan pembangunan fasilitas untuk pemrosesan serta pemurnian biji. Setelah tambangnya siap, kita masuk ke tahap penambangan bijinya. Biji emas kemudian ditambang dengan metode seperti penambangan bawah tanah atau tambang terbuka. Dan biji tersebut diangkut ke tahap berikutnya, yaitu proses pengolahannya. Biji yang telah diekstraksi kemudian diproses untuk memisahkan emas dari mineral lain yang terdapat dalam biji tersebut. Hal ini biasanya dilakukan melalui serangkaian tahap, termasuk penghancuran, penggilingan, dan bahkan ekstraksi kimia. Salah satu tahap terakhir adalah pemurnian emas, di mana emas tersebut dimurnikan lebih lanjut untuk menghilangkan berbagai pengotor. Hal ini biasanya dilakukan melalui proses yang disebut peleburan, di mana emas dilelehkan dan kotoran-kotoran dipisahkan serta dihilangkan. Akhirnya, emas dilelehkan menjadi batangan, digulung menjadi kawat, dan bahkan menjadi lembaran emas. Emas ini kemudian digunakan untuk membuat perhiasan, digunakan sebagai penyimpan nilai di berbagai negara, atau digunakan dalam aplikasi industri.
Tentu saja, metode spesifik yang digunakan dalam ekstraksi emas dapat bervariasi tergantung pada jenis deposit, lokasi, dan ekonomi operasinya. Dan prosesnya juga bisa melibatkan penggunaan berbagai bahan kimia, seperti sianida dan bahkan merkuri. Bahan kimia ini dapat menimbulkan risiko lingkungan. Dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan kimia tersebut dalam proses produksinya perlu melakukan pengolahan yang hati-hati untuk meminimalkan dampaknya, baik terhadap para pekerja maupun komunitas lokal. Keunggulan besar lainnya dari emas adalah emas dapat digunakan dalam bentuk murni atau dapat dikombinasikan dengan bahan lain untuk membentuk paduan. Kalau kamu belum tahu, paduan adalah campuran dari 2 atau lebih unsur, di mana setidaknya salah satu unsur tersebut harus berupa logam. Dengan menggabungkan emas dengan logam lain, sifat-sifatnya dapat diubah agar lebih sesuai untuk aplikasi tertentu. Salah satu paduan emas yang paling umum adalah emas kuning, yaitu paduan emas, tembaga, dan perak. Dan inilah emas tradisional, yang digunakan dalam perhiasan dan menghasilkan tampilan dengan warna kuning yang hangat. Kita juga memiliki emas putih, yaitu paduan emas, nikel, dan seng atau palladium, yang memiliki warna putih keperakan dan juga sering digunakan dalam pembuatan perhiasan. Sedangkan emas rose adalah paduan emas dan tembaga yang memiliki warna merah muda kemerahan dan juga umum digunakan dalam pembuatan perhiasan. Emas hijau atau elektron adalah paduan emas dan perak yang telah digunakan sebagai alat tukar dan dalam pembuatan koin selama ribuan tahun. Paduan-paduan ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain untuk membentuk paduan yang lebih kompleks dengan sifat-sifat tertentu. Tapi di mana emas digunakan? Selain perhiasan, emas juga dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai dan perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi dan politik. Di beberapa tempat seperti di Dubai, ada mesin ATM di mana orang bisa menarik batangan emas. Hal ini karena emas merupakan elemen yang sangat dikenal di masyarakat dan memiliki sedikit variasi harga sepanjang waktu. Kamu bahkan bisa memperdagangkan emas melalui reksadana di bursa efek. Tapi bukan hanya di bidang ekonomi saja. Seperti yang sudah saya katakan, emas adalah konduktor listrik yang sangat baik dan digunakan dalam perangkat elektronik seperti ponsel pintar, laptop, dan televisi. Emas juga digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk tambalan, mahkota, dan jembatan gigi. Karena biokompatibilitas dan daya tahannya. Itu berarti emas tidak bereaksi dengan tubuh kita seperti logam lain. Sehingga emas menjadi ideal untuk penggunaan seperti ini. Siapa di sini yang belum pernah melihat seseorang dengan gigi emas? Itu bukan hanya untuk estetika, tapi juga karena biokompatibilitasnya. Senyawa emas juga digunakan dalam beberapa pengobatan medis, seperti pengobatan artritis reumatoid dan bahkan beberapa jenis kanker. Dan di mana kita bisa menggunakan emas dalam bidang teknik. Di industri elektronik, emas banyak digunakan dalam produksi perangkat elektronik karena konduktivitasnya yang tinggi, ketahanannya terhadap korosi, dan kemampuannya membentuk kontak yang stabil serta sangat konduktif. Emas juga digunakan dalam industri dirgantara karena ketahanannya yang tinggi terhadap korosi dan kemampuannya memantulkan radiasi inframerah. Satelit-satelit kami menggunakan emas, mulai dari pelindungan terhadap radiasi hingga komponen elektronik sensitif. Salah satu penggunaan yang menarik adalah sebagai katalis. Berbagai reaksi kimia, karena kemampuannya untuk memfasilitasi reaksi tanpa dikonsumsi dalam proses tersebut. Hal ini menjadikannya material penting untuk digunakan dalam berbagai proses industri, termasuk produksi pupuk, plastik, dan bahan bakar. Bahkan, itu bisa digunakan dalam produksi kaca, di mana digunakan untuk mengubah warna kaca, seperti merah, kuning, dan bahkan hijau. Tapi kemudian muncul pertanyaan, kenapa harganya begitu mahal? Yang pertama, tentu saja karena kelangkaannya. Emas adalah unsur yang relatif langka, dan penambangan emas dalam skala besar diperlukan untuk mengekstraknya dari kerak bumi. Pasokan emas yang terbatas, ditambah dengan meningkatnya permintaan, turut berkontribusi pada tingginya harga emas. Biaya penambangannya juga sangat tinggi. Mengekstrak emas dari bumi memerlukan peralatan, operasi, dan proses penambangan yang mahal. Dan tentu saja, biaya-biaya tersebut dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga emas yang lebih tinggi. Pemurnian emas juga memerlukan peralatan dan bahan kimia khusus, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tentang merkuri. Dan biaya-biaya ini juga berkontribusi pada total biaya emas.
Dan karena emas adalah material yang langka, mahal, dan membutuhkan banyak sumber daya untuk ekstraksinya, kita juga tidak bisa mengabaikan biaya transportasi dan keamanannya. Transportasi dan penyimpanan emas memerlukan sistem perlindungan dan tim khusus untuk mencegah pencurian atau kehilangan. Dan tentu saja, semua biaya ini tercermin pada harga emas. Perusahaan pertambangan itu sendiri memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Dan tentu saja, hukum penawaran dan permintaan yang terkenal itu. Ketika ada permintaan tinggi terhadap emas dan pasokannya terbatas, hal itu akan mendorong harga naik. Ini adalah unsur yang mempesona dan membangkitkan keinginan dan menjadi simbol status bagi banyak orang. Dan sudah pasti akan terus membangkitkan keinginan ini selama ribuan tahun ke depan. Dan apakah kamu sudah tahu semua hal ini tentang emas? Mau berdonasi emas untuk channel ini? Atau mungkin kamu sudah tahu tentang asteroid raksasa yang terbuat dari emas yang mengelilingi galaksi kita dan sangat diincar oleh badan-badan antariksa? Tulis di kolom komentar, aku ingin tahu. Aku akan menaruh 2 video di samping sini yang mungkin juga kamu suka. Jadi jangan lupa klik salah satunya dan tonton. Ini saatnya kamu memberikan like pada video ini, subscribe ke channel, dan bagikan video ini di media sosialmu. Itu saja teman-teman, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.